Pemirsa, untuk mengetahui informasi arus lalu lintas pada siang hari ini di sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Barat, kita segera bergabung dengan Bribtu Denada, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Denada, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia. Selamat siang pemirsa, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau CCTV dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun yang akan mengarah ke Fatmawati saat ini dalam situasi ramai dan tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan sudah terlihat menjelang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke JPO Jam Sostek Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi saat ini dalam situasi ramai lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Cawang dalam situasi ramai dan tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 di jalur arteri, sedangkan untuk lalu lintas di tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar pada siang hari ini. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya kita beralih ke kilometer 4.500 Pondok Gede, Jakarta Timur. Situasi lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun dari arah sebaliknya dalam situasi relatif lancar dan belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dan dihimbau kepada para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau CCTV dari Pos Polisi Cikopo, Purwakarta. Situasi lalu lintas dari arah Sadang yang akan menuju ke arah Cikampek saat ini dalam situasi lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari Cikampek yang akan menuju ke arah Simpang Jomin maupun yang akan mengarah ke Sadang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan berat. Diimbau untuk para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda serta patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi kembali ke Lydia di studio, silakan. Terima kasih Bribtu Denada atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers kasus penemuan mayat ibu dan anak bertempat di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam konferensi tersebut dipaparkan penemuan barang bukti berupa dupa dan senter yang ditemukan di kamar mandi di samping kedua jenazah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers kasus penemuan mayat kerangka ibu dan anak di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 11 September 2023. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menemukan bukti baru di lokasi penemuan mayat ibu berinisial GA 64 tahun dan anaknya berinisial DA 38 tahun yang ditemukan tidak bernyawa yang jasadnya sudah menjadi kerangka di Cinere, Depok, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan temuan baru tersebut berupa dupa dan senter yang ditemukan di kamar mandi di samping jenazah kedua korban. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita juga menemukan di TKP ditemukannya jenazah ini 2 buah senter dan 2 buah dupa yang berisi bebatuan. Nah, ini yang akan kita teliti kembali ke laboratorium forensik apa jenisnya. Ya. Kemudian juga kita secara deduktif, kalau tadi secara induktif ya, secara deduktif ke tetangga-tetangga dan juga keluarga inti, ternyata memang ini keluarga cukup tertutup. Ya. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011, adiknya dan sebagainya. Dan terakhir berkomunikasi hanya bertang berapa bulan yang lalu. Jadi memang ini hampir sama dengan
kejadian Kalideres ya, dengan keluarga inti jauh, kemudian anaknya ini juga belum menikah, sama seperti Kalideres, umur 38 tahun belum menikah, ya. Dan kami dari penyelidikan deduktif ini cocok juga dengan hasil digital forensik ini ya, untuk cari timeline-nya kira-kira kapan waktu kematiannya. Sementara Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kombes Pol Heri Wijatmoko mengatakan dalam hasil otopsi awal kedua jenazah tidak ditemukan adanya luka atau bekas pemukulan. Kemudian sebab kematian, kami lakukan pemeriksaan, mulai pemeriksaan toksikologi sedang berproses. Berarti juga DNA sedang berproses, toksikologi kita cocokkan apakah, kalau kemarin kami juga pada waktu otopsi melibatkan alat namanya crime light. Crime light itu kita bisa mendeteksi adanya bercak darah atau perlukaan di tubuh, hasilnya negatif. Artinya kekerasan mekanik yang menyebabkan perdarahan tidak terdetek dari alat tersebut. Saat ini kepolisian masih mendalami temuan barang bukti baru tersebut dan mendalami penyebab pasti kematian kedua korban. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. 5 tersangka diamankan di Treskrimsus Polda Metro Jaya karena diduga mendistribusikan film dewasa melalui website. Tersangka mematok harga untuk pelanggan mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Dari praktiknya ini, tersangka meraup keuntungan sekitar Rp500 juta. Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pendistribusian produksi film adegan dewasa. Kasus ini berhasil terungkap setelah polisi menemukan website video streaming berbayar yang menyediakan konten video berdurasi 1 jam hingga 1,5 jam. Dari pengungkapan kasus, 5 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka pertama berinisial I berperan sebagai sutradara, admin, sekaligus pemilik website tersebut. Kedua tersangka berinisial JAAS berperan sebagai kameramen, ketiga tersangka AIS berperan sebagai editor, keempat tersangka berinisial AT berperan sebagai sound engineering, dan tersangka SE yang berperan sebagai sekretaris dan juga salah satu pemeran dalam film dewasa tersebut. Dalam website ini terdapat 120 video konten adegan dewasa dengan durasi 1 jam hingga 1,5 jam. Para tersangka memasang tarif bervariasi kepada pelanggan mulai dari harga Rp50.000 untuk 1 minggu hingga Rp500.000 untuk 1 tahun. Dari praktiknya ini tersangka meraup keuntungan sekitar Rp500 juta. Motifnya adalah ekonomi. Jadi berawal dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, awalnya tersangka I yang berperan sebagai sutradara, admin, pemilik dan yang menguasai website serta produser dari film-film yang diunggah dalam 3 website dimaksud, awalnya itu membuat film-film yang bergenre horor maupun komedi seperti itu. Dan dalam perjalanannya kurang mendapat peminat, akhirnya dicoba dengan pembuatan film-film yang bermuatan asusila atau adegan dewasa. Dan disitulah kemudian tersangka I dari hasil upload yang dilakukan di 3 website dimaksud, disitulah kemudian mulai banyak pelanggan yang mengakses website dimaksud, sehingga kemudian selanjutnya tersangka I dan juga rekan-rekan tersangka lainnya kemudian melakukan pembuatan film dimaksud sampai dengan 120 film yang diproduksi oleh yang bersangkutan atau komplotan tersangka dimaksud. Atas perbuatannya, kelima tersangka dikenakan pasal tentang pornografi dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.